Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas wireless microphone lagi, yang memang kayaknya kita itu paling banyak ya bahas wireless microphone di Indonesia. Tapi nggak apa-apa karena di sini gue kedatangan wireless microphone yang memang cukup reasonable untuk kalian pertimbangkan. Jadi kali ini gue kedatangan wireless clip-on microphone dari brand Maono. Brand yang sebenarnya bukan brand baru, kita udah pernah bahas juga beberapa produk mereka dan cukup memuaskan karena memang konsep brandnya itu terasa cukup elegan gitu ya untuk gear-gear audio. Dan di sini feel yang diberikan sama, ini adalah Maono WM820. Mungkin gua kasih tahu harganya dulu. Jadi dia dijual dalam dua tipe, WM280A2 yang itu pakai dua transmitter kayak yang gue punya di sini ya. Ini dijual dengan harga Rp1.990.000, jadi masih under 2 juta. Dan yang satu transmitter doang itu yang kalau pakai satu pembicara aja dijual seharga Rp1.150.000. Jadi masih sangat reasonable buat kalian pertimbangkan jadi gear audio kalian. Dan impresi gua pertama kali dia build quality cukup bagus gitu kan, memang proper buildnya. Tapi yang memang langsung jadi impression ketika gue buka dari kardusnya gitu ya, dia memberikan rasa yang bener-bener elegan banget, khas Maono. Memang beberapa kali experience gue dengan gear-gear audionya Maono itu terasa mewah, kayak pakai gear-gear kelas Rode atau Shure gitu ya, tapi dengan budget yang masih reasonable. Jadi menurut gue hal itu dibawa juga di wireless clip-on mic ini karena rasanya bener-bener elegan banget. Desainnya simple, kecil biasa kayak mic wireless clip-on lainnya, cuman dengan ring bulatnya gitu kan, dengan logo yang memang kelihatannya apa ya, kelihatannya bagus juga gitu, nggak kelihatan udik gitu. Jadi ini membuat kesan produknya udah cukup bagus gitu, impresi secara fisiknya. Seperti biasa untuk mikrofonnya sendiri, tadi secara fisik dia enteng gitu kan, dia build quality-nya juga cukup bagus. Dan seperti biasa dia di sini untuk transmitternya membawa jack untuk input menggunakan lav mic. Begitu juga dia membawa built-in mikrofon yang udah dilengkapi juga dengan mounting kalau kita pengen pasang bulu kucing atau dead cat, dan itu udah dapet juga. Jadi kalau kita syuting outdoor harusnya itu bisa cukup membantu, dan memang selalu membantu penggunaan dead cat gitu kan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, mirip-mirip lah dengan wireless mikrofon lainnya. Begitu juga di versi receivernya ya, atau yang kita pasang ke kameranya. Sama, dia juga di sini ada output untuk keluarin jack ke kameranya kalau kamera kalian punya jack input. Sama ada juga port untuk headset monitoring gitu ya, untuk monitoring pakai headset ketika kita lagi syuting, mungkin kamera kita nggak ada audio monitoringnya, nah bisa dari sini gitu. Jadi mirip-mirip juga secara fungsi, mirip dengan wireless mikrofon lainnya, dan dia memang terasa ketika dioperasikan udah proper banget. Buat dibawa-bawa otomatis ukurannya kalian bisa lihat sendiri ya, bener-bener kecil banget, simple. Tapi soal portability ada hal yang unik juga di sini karena kita mendapatkan sebuah case yang menurut gue ini nggak biasa. Karena kalian bisa lihat dia bentuknya tuh tipis gitu, bentuknya tipis yang membuatnya apa ya, poin portability-nya tuh jadi unik dibandingkan produk-produk wireless microphone yang lain. Karena ini bisa gue bilang portable banget. Kita bisa kayak selipin doang gitu ya. Kita udah masukin si mikrofonnya ini. Muat juga buat bawa aksesoris-aksesoris. Jadi kita disediain kompartemen kayak buat kabel-kabelnya, aksesoris dead cat-nya juga itu ada kompartemennya. Kita masukin, bentuknya tipis dan bisa kita bawa-bawa dengan gampang gitu. Dia bisa nyelip aja di tas gear kita. Gua sih baru ngeliat tipe begini, tapi mungkin beberapa dari workflow teman-teman mungkin ada yang lebih prefer dengan penggunaan tas yang tipis kayak gini. Tapi yang perlu kalian note juga, dia juga belum charging case ya, karena bentuknya ya kayak soft case gini aja. Dia belum charging case, tapi untuk harga yang ditawarkan memang rata-rata di harga segitu belum membawa charging case. Jadi masih hal yang normal. Kalau mau ngecas kita pakai USB Type-C gitu, kayak wireless microphone lainnya juga. Jadi dia juga nggak pakai micro USB yang biasanya gue akan komplain kalau ada gear yang masih pakai micro USB. Jadi dia udah proper, udah modern pakai USB Type-C. Kalau dari segi experience setelah gue cobain, dia cukup proper juga, memberikan kualitas yang cukup baik. Cuman ada sedikit note kalau misalkan kalian pakai lav mic bawaannya dia, lav mic-nya itu cukup unik ya. Jadi dia bolong di sisi atasnya aja untuk mic inputnya.
di lav mic-nya ya, maksudnya untuk penerima suaranya bolong sedikit di sisi atas, dan itu yang gue dapati dia agak berbahaya kalau kita misalkan taruh di sini dan kita ngomongnya sambil nunduk, karena jadi terlalu direct dan kadang agak picking suaranya. Nah cuman pas gue pakai sih gue coba untuk letaknya itu agak gue jauhin gitu kan dari mulut gue, dan itu aman. Dan dia memang sesuai klaimnya juga, dia mengklaim kalau dia itu cocok buat dipakai di outdoor, di lokasi yang cukup crowded, suara kita akan lebih terfokus. Dan memang di pengetesan gue tidak ada masalah tentang itu gitu. Jadi udah cukup bagus, dan mungkin langsung aja gue ada sedikit pengetesan. Kita cek aja video pas ngetes dia di outdoor. Oke, sekarang gue pengen ngetes kualitas mic Maono dan suaranya harus lebih kenceng karena gue di pinggir jalan, karena mic ini diklaim bisa dipakai buat outdoor juga, bagus gitu ya. Dan suara gue harus lebih kenceng lagi dari suara mic sekitarnya, maksudnya dari environment sekitar. Dan gue coba untuk jalan mundur ke belakang sana. Dan harus berhati-hati karena banyak mobil lalu lalang. Kalau ketabrak PR banget gitu ya. Gue harus berhati-hati, gue coba jalan mundur. Kalian nilai sendiri kualitasnya seperti apa. Gue sih tadi belum preview maksudnya kualitasnya seperti apa. Jadi kalian yang nilai sendiri bagus enggaknya. Ini jarak udah ada hampir 50 meter, dan ketika gue sampai sini ini 50 meter amankah? Aman, oke, amannya. Jadi ini udah masuk standarisasi mic yang pada umumnya cukup baik gitu ya, apalagi di outdoor gini, suara motor bising segala macem. Oke, sekarang kita lagi nyobain mikrofon wireless Maono WM820, dan klaim yang menarik dari dia, katanya dia bisa jadi solusi kalau kita syuting di tempat yang agak crowded gitu ya, yang suaranya agak berisik, noisy, dan kayak yang kalian bisa lihat kita ngetesnya di pinggir jalan juga, so kalian bisa nilai suaranya kayak gimana. Kayaknya sih harusnya kalau dari angin sih nggak terlalu berpengaruh ya, karena gua masangnya di dalam baju juga kayak biasa gitu kan. Tapi sekarang sekalian kita tes jarak, kalian bisa nilai gitu. Di samping sini jalanan rame, dan silahkan kalian nilai karakter suaranya gimana. Itu juga berisik banget, bahkan tanpa motor itu lewat udah berisik banget juga. Ya kalian yang nilai, suara gue masih kedengeran dengan baik atau enggak. Gue juga mungkin ini di volume ngomong biasa ya, nggak dikeras-kerasin banget. Jadi ya silahkan kalian nilai. Kalau karakternya bagus, harusnya dia bagus. Nah, itu tadi kualitasnya, silahkan kalian nilai. Dan di samping itu kita juga mencoba pakai pengetesan dengan style yang agak berbeda. Karena kita dipinjemin selain si mikrofonnya ini juga, selain mikrofonnya doang gitu ya, kita dipinjemin juga beberapa gear yang cukup menarik buat kita tes. Jadi kita coba itu pakai Maono Podcaster Lite. Itu kita menggabungkan 2 pasang mikrofon ini. Jadi total ada 4 transmitter, kita gabungin receivernya. 2 receiver kita gabungin ke Podcaster Lite tadi. Dan kita membuat coba setup podcast ala-ala pakai 4 orang gitu. Jadi ada 4 pembicara. Dan dari pengetesan tersebut, gua rasa cukup menarik juga. Karena si Podcaster Lite-nya, kita sih nggak bahas mendalam di sini nih, tapi itu cukup menarik juga buat bikin podcast-podcast. Karena kita jadi bisa input beberapa efek-efek suara ya, ketika on the run, langsung ketika lagi record. Dan cukup menarik. Mungkin ya, biar kalian juga bisa sambil nilai kualitasnya, mungkin kita kasih dulu cuplikan pengetesan tersebut. Halo semuanya, sekarang kita lagi nyoba untuk setup pakai Maono WM820, tapi dengan setup podcast dari 4 sumber suara. Jadi ada 4 orang yang akan hadir di sini, dan kita nyatuin sebenarnya pakai 2 pasang mic Maono WM820-nya yang pakai 2 transmitter, kita pakai 2 pasang disatuin pakai Maono Caster Lite. Dan ya itu cukup menarik. Jadi kita ada controller juga di sana yang nantinya bisa ngasih suara-suara gimmick gitu ya, yang kalian mungkin akan dengar ke depannya. Nah, biar sekalian di sini gue ditemani sama Halo, gue Aldira dari channel Nyanteh utamanya ya. Dia adalah posisi lo apa di Nyanteh? Gue sebagai videographer. Jadi suaranya silahkan kalian dengar juga gitu ya, suaranya dari gua, dari si Al. Dan sekarang kita mau mereveal 2 kru baru juga di keluarga besar ST Media yang perannya itu untuk produksi otomotif. Yoi. Kita buka seperti apa krunya? Nyalain dong. Nyalain dong. Perkenalkan, gue Di Kuncoro sebagai videographer dan editor untuk Sotomotif. Lalu sebelahnya? Halo, perkenalkan nama gue Abraham dan gue sebagai host di Sotomotif. Oke. Jadi nama channelnya itu boleh? Nama channelnya apa tadi? Sotomotif. Nah, silahkan di-subscribe. Itu adalah tim baru kita gitu kan, yang pembahasannya itu soal otomotif. Kita sambil tanya-tanya sedikit aja gitu, ala-ala podcast, balik lagi di sini ngetes aja gitu ya. Iya. Mas Al punya pertanyaan buat teman-teman baru ini? Ya, gimana ya? Gimana sih rasanya buat ngebahas yang otomotif gitu-gitu?
Perasaannya kayak gimana gitu? Pause dulu. Wih, Kesan selama kan udah produksi 2 bulan nih. Nah, oke, jadi itu hasil pengetesannya. Silahkan balik lagi kalian yang nilai juga cocok atau enggak dengan kebutuhan kalian. Tapi dari experience yang gua pakai, kualitas yang diberikan udah cukup proper dengan harga yang cukup reasonable juga buat kalian pertimbangkan. Dan mungkin ada sedikit note juga, info yang gua dapat katanya nanti bakal hadir juga versi Maono WM281-nya, versi pembaruannya yang gua lihat sih dari teasernya kayaknya dia membawa charging case nanti buat versi yang itu dan ada display monitor juga di sisi depannya gitu ya. Jadi mungkin gua rasa sih kelasnya akan lebih tinggi juga dari yang ini. Tapi itu sedikit note aja dan gua sih belum tahu, belum ada infonya kapan bakal masuk ke Indonesia. Tapi ya gua rasa cukup menarik. Dan Maono ini gua rasa salah satu brand yang bisa kalian pertimbangkan juga. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue sih di poin gue tidak bahas baterai life ya dari tadi, tapi selama kita pakai kita juga tidak ada isu soal baterai life. Dan memang wireless clip on sekarang rata-rata sih jarang ada isu soal baterai life. Cuman kalau memang kita mendapati ada isu di situ, itu pasti kita bahas banget gitu ya, karena bakal merepotkan. Tapi di sini tidak terjadi, baterai life cukup aman juga dan bisa kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja. Kayak tadi, kalau misalnya ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya. Biasanya agak lebih panjang, gue jadi agak kaku. Biasanya kita jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman, tapi kayaknya udah nggak efektif gitu ya. Tapi yaudah, itu aja. Jangan lupa buat berkarya, guys.